Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Ramadhani Laude dengan NIM A1J117062 dari kelompok 6. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf involunter. Ini merupakan salah satu tugas praktikum mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia yang diampu oleh Bapak dosen Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten pembimbing Kisan Muhammad. Berikut kita mulai videonya. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, cara kerja sistem saraf tepi, yang kedua, sistem saraf otonom, yang ketiga, anatomi saraf simpatis dan saraf parasimpatis, yang keempat, perbedaan saraf simpatis dan saraf parasimpatis, dan yang terakhir, yang kelima, integrasi sistem saraf otonom dengan sistem saraf pusat. Poin yang pertama, berdasarkan cara kerjanya, sistem saraf tepi dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf volunter dan sistem saraf involunter. Sistem saraf volunter adalah sistem saraf tepi yang bekerja di bawah kesadaran kita, sedangkan sistem saraf involunter adalah sistem saraf yang bekerja di luar kesadaran kita. Poin yang kedua, sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom disebut juga sistem saraf involunter. Saraf otonom terbagi menjadi dua, yaitu saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Sistem saraf otonom terdiri dari neuron motorik yang mengontrol otot polos, otot jantung, dan kelenjar, serta neuron sensorik yang memonitor organ visceral dan pembuluh darah. Sistem saraf otonom berfungsi mengatur fungsi vital seperti fungsi respirasi, sirkulasi, digesti, sekresi, dan reproduksi. Anatomi saraf simpatis dimulai dari medula spinalis di antara segmen T1 sampai L2. Berjalan ke rantai simpatis ke jaringan dan ke organ target. Saraf simpatis bekerja dalam sistem ekskresi pada kulit, paru-paru, dan ginjal. Bekerja pada sistem pencernaan dan juga pada sistem reproduksi. Sedangkan anatomi saraf parasimpatis terdiri dari mesencephalon, pons, dan medula oblongata yang terdapat pada batang otak yang memiliki nukleus otonom yang mengirim perintah motorik ke nervus cranalis 3, 7, 9, dan 10. Saraf parasimpatis bekerja mengontrol otot polos pada mata dan pada kelenjar. Poin yang keempat, perbedaan saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Perbedaan saraf simpatis dan saraf parasimpatis adalah saraf simpatis memiliki satu neuron preganglion pendek dan satu neuron postganglion panjang. Badan sel preganglion terletak pada tanduk lateral substansi abu-abu dalam segmen toraks dan lumbal bagian atas medula spinalis. Sedangkan saraf parasimpatis memiliki neuron preganglion panjang dan memiliki neuron postganglion pendek. Badan sel neuronnya terletak dalam nukleus batang otak dan dalam substansi abu-abu lateral pada segmen sakral kedua, keempat, ketiga, medula spinalis. Cara kerja saraf simpatis dan saraf parasimpatis adalah antagonisme atau berlawanan, seperti saraf simpatis mempercepat detak jantung, sedangkan saraf parasimpatis menghambat detak jantung. Poin yang kelima,
Integrasi sistem saraf otonom dengan sistem saraf pusat ditunjukkan pada refleks visceral yang terdiri dari reseptor, neuron sensori, pusat pengolahan, dan dua neuron motorik visceral. Refleks visceral dibagi menjadi dua, yaitu refleks pendek dan refleks panjang. Pada refleks panjang, neuron sensori polisinaps mengantar informasi kepada sistem saraf pusat sepanjang akar dorsal nervus spinalis, dalam cabang sensori nervus cranalis, dan dalam nervus otonom yang menginervasi efektor visceral. Refleks panjang dapat mengkoordinasikan aktivitas pada keseluruhan organ. Tahap pengolahan melibatkan interneuron di dalam sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom membawa perintah motorik kepada efektor visceral yang sesuai. Refleks pendek memotong jalur ke sistem saraf pusat, di mana hal ini melibatkan neuron sensori dan interneuron sehingga badan selnya berada di dalam ganglia otonom. Sinaps interneuron dan perintah motorik kemudian disebarkan oleh serabut postganglion. Refleks pendek dapat mengontrol pola aktivitas pada satu bagian kecil dari organ target. Baik, itulah penjelasan saya mengenai sistem saraf involunter. Semoga dapat bermanfaat bagi semua teman-teman yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.